Hai, welcome back to my channel. Sehat-sehat ya, sehat-sehat buat kalian semua. Salam ngeteh, gue masih punya teh kali ini. Kita ngeteh dulu. Oh, dan juga salam ninu-ninu. Ninu-ninu. Gue seneng deh, kayak lucu ya. Ninu-ninu. Salam ninu-ninu. Ya ini masih di momen kebahagiaan karena Farel baru mendapatkan penghargaan terbaru dari Indonesian Dangdut Awards. Sebagai penyanyi pendatang baru itu masih banyak banget kegembiraan yang gue dapet karena melihat hal itu, karena ya tadi kita tahu ya. Aduh, gue mau ngomong susah banget. Maksudnya ya kalian juga kan mengikuti Farel udah cukup lama, banyak yang mengikuti dari awal, dan gue juga agak lumayan ya, nggak dari awal banget sih, tapi agak lumayan mengikuti Farel. Dan ketika tahu dan melihat dia mendapatkan itu, kayaknya wah banget. Dan gue nonton beberapa interview setelah itu, dan ini ada lagi satu video yang direkomendasi subscriber. Oh oke. Jadi ada yang kirim link gitu ya, link kan kirim. Oke, jadi udah disiapin videonya, udah di-download sama teman-teman di sini, dan gue harus lihat videonya karena ini link yang didapat dari penonton. Namanya siapa sebentar? Tadi gue dikasih tahu soalnya. M Naf. Oke, katanya disuruh nonton video ini. So, with no further ado, let's jump. Oke. Oh, MNC. Sebenarnya sih kalau ada yang bad mood sebenarnya ada, tapi kan dia harus kayak full senyum gitu. Full senyum. Terus gimana fans Farel kalau belum Farel gemes atau suka diapain sih Farel? Cubit atau dia? Suka dipeluk, dicubit gitu. Kadang Iya, gemes ya. ditarik-tarik. Ya biasalah kayak kalau ditarik-tarik ya lah, diam aja biasa sih. Oh oke. Ini kayaknya baru intro ya. Iya, ini intro startup update. Jadi gue ngambil dari sini. Jadi kalau kalian mau nonton yang secara full, tadi terpotong-potong, bisa nonton di situ. Gue nangkap sekilas tadi di depan, selalu full senyum. Ini yang gue tuh kadang-kadang juga suka menempatkan diri, mencoba menempatkan diri jadi Farel. Betapa susahnya jadi Farel, dimana dia harus selalu senyum. Nggak senyum sedikit, dan ketika itu tertangkap kamera, perspektifnya macam-macam gitu kan. Jadi kasihan juga. Jadi ya mudah-mudahan sih teman-teman yang ngonten gitu kan, terus mengkontenkan Farel mungkin yang di rumah juga, istilahnya ambillah video ketika memang Farel sudah siap. Kasihan kalau dia tidak siap dikamerakan, dan mungkin wajahnya lagi malas atau lagi capek gitu kan, dan tertangkap kamera, takutnya nanti opininya digiring kemana-mana. Kasihan Farel, yang dirugikan akhirnya Farel ya. Ketika Farel mungkin nggak ngeh lagi dipanggil gitu kan, Farel dia nggak ngeh dipanggil, tapi kamera menangkap itu, nanti disangkanya perspektif yang muncul bisa jadi nanti Farel sombong lah atau apalah, atau dia pas lagi nggak mood untuk tersenyum gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan berhati-hati juga buat teman-teman yang nge-YouTube di tempatnya Farel ya, karena kembali lagi kan dia juga butuh menjadi dirinya sendiri. Yang namanya manusia itu kadang ada kesalnya, ada bad moodnya kan gitu kan, dan itu wajar. Nah, mungkin anak-anak apa saja sih yang sudah Farel beli, yang dihasilkan dari sejak menjadi public figure? Ya alhamdulillah ya, kayak bisa beli mobil, rumah, dan ya nggak lupa sedekah juga. Mobil, rumah, sedekah juga. Oh my god, anak sekecil ini udah bisa beli itu. Kalian umur 12 tahun udah beli apaan? Jadi kita harus bangga ya sama Farel. Cube-nya apa kan? Ini aman kah cube-nya? Cube-nya. Oh, logo MNC-nya. Tapi kayak misalkan, maaf Farel agamanya apa? Aduh, lepas. Pas atau lepas? Oh, tegas banget Farel. Oke, dia tidak mau jawab ini. Oh gitu. Nggak, maksudnya apa ada rencana umroh, maaf?
Kalau masalah itu jangan ya. Oke, yaudah. Masalah itu jangan deh. Dan ini tidak di-cut ya sama MNC-nya atau sama startup ini, nggak di-cut. Tapi untungnya bagus. Karena gini, kalau bicara religi, agama, itu kan memang sebenarnya privasi ya. Walaupun kalau ada argumen, bang di KTP kan juga ditulis agama. Iya, tapi kan KTP juga kita kan nggak nunjukin ini KTP gua, ini data gua, kan nggak juga. Itu kan juga privasi. KTP juga orang minta ID kita kalau tujuannya nggak jelas kan kita juga nggak mau ngapain kamu lihat KTP saya kan gitu, karena di situ banyak data pribadi ya, namanya juga data pribadi, berarti kan personal gitu kan. Dan bahkan kalau di luar setahu gue juga ini adalah terkait dengan agama, umur, itu biasanya salah satu boleh bilang etika juga ya, kita tidak tanyakan itu. Kalau di luar negeri kita tanyakan itu dianggap tidak sopan. Dan kembali lagi ini emang personal, dan reasonnya di belakangnya juga ya kembali lagi ke Farel. Kita nggak tahu kenapa dia tidak mau jawab juga kan, ya kita harus hormati itu. Menurut gue masalah kepercayaan itu hak masing-masing orang untuk mau menyampaikan, mengumumkan dan lain sebagainya, kembali ke orangnya. Dan memang lebih ke privasi sih, menurut gue sih privasi. Dan Farel cukup tegas, gue senang sih dia cukup tegas untuk tidak mau. Jadi satu sisi gue melihatnya bahwa bisa jadi ya kita ngambil positifnya. Ya Farel pengen dikenal orang karena memang dia punya suara bagus, punya talent. Ya udah, lihatnya di situ. Anda terhibur kenapa? Nyanyinya, ya sudah, nikmati nyanyinya. Nggak usah mikir ke kemana-mana gitu kan, ke kepercayaannya, agama keluarganya, nantinya digorengnya macam-macam kan. Oh ternyata bapaknya misalkan bukan Muslim, terus akhirnya jadi bahan gunjingan misalkan. Gue nggak tahu sih status keluarganya seperti apa. Jadi Farel ini menurut gue dia cukup matang untuk tidak menggiringnya ke arah sana. Jadi ya kembali lagi kita penikmat musik ya, dengerin musiknya lah. Kalau kita larinya ke agama, lari ke kepercayaan, kayak itu terlalu privasi gitu kan. Kita kan juga suka mendengarkan lagu-lagu dari barat, apakah kita kepo, apakah ya itulah. Tapi gue suka cara jawabnya Farel, dan untungnya tidak di-cut juga, jadi kita bisa tahu bahwa Farel dalam hal ini tegas, dia tidak mau menyampaikan atau mengungkapkan terkait dengan agama. Kita bisa lihat, gak usah banyak tanya, lihat aja kesehariannya. Akhirnya juga nanti lama-lama juga orang akan tahu. Nah, sempat beli tanah juga nggak sih, misalkan kayak di kampung atau aset-aset lainnya gitu? Masih belum. Aku beli rumah, tapi ya alhamdulillah tanahnya lumayan besar di tanahnya. Okay. Nah sekarang yang ngatur penghasilan Farel sendiri itu siapa sih? Orang tua. Oke. Red Farel untuk manajer keuangannya orang tuanya. Okay. On air berapa kalau boleh tahu Farel? Pas. Oke. Kalau jawab. Nah, ya. Itu juga ya privasi aja. Karena nanti ada orang menganggap mahal banget, murah banget. Akhirnya jadi perspektifnya nggak enak gitu kan, karena nanti timbulnya sombong harganya segitu, atau misalkan murah banget, kemurahan. Jadi serba salah ya kalau masalah penghasilan. Sama kalau di kerjaan kan juga terkait dengan gaji tetap confidential gitu kan, walaupun kadang-kadang di obrolan di warung, di di warung kopi kita suka cerita gaji gue sekian, si A sekian gitu kan, pada ngaku sendiri. Tapi sebenarnya di perusahaan juga itu confidential atau rahasia. Jadi ya tadi untuk menghindari nanti ada orang yang mau manggil dia jadi takut gitu kan, karena harganya kayaknya tinggi sekali nih gitu kan. Nah ya kalau emang perlu tahu rate-nya berapa, tinggal ngubungin manajernya lah, nego-nego. Sekarang waktu sekolah dan mainnya sama teman-teman, gimana sih kamu atur waktunya? Ya seumpamanya waktu ada jam-jam yang deket itu, mungkin seumpamanya jam 3 pulang sekolah, ganti baju, makan, itu langsung main. Langsung main. Jadi kayak teman-teman lah kalau ajak main cari ikan atau jebak-jebak hewan atau apa dia nyari ikan ya. Gue belum nonton tuh. Nah, kamu dibatasi nggak sih sejak menjadi artis terkenal gitu, dibatasin main sama seperti anak-anak pada umumnya? Enggak. Biasa aja ya? Iya. Oke. Nah, mungkin perbedaan
dulu, Farel dulu sama sekarang yang Farel rasakan secara dahsyat apa Farel? Ya dulu kan ya masih kayak ngamen, ya ini kan alhamdulillah tiba-tiba langsung naik gitu. Ya. Oke. Ada suka dukanya nggak sih Farel sekarang jadi terkenal? Gak usah nanya ya, gak menyapa ya. Gak jelas dia. Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya dulu deh. Kalau sukanya dulu ya ini, ya alhamdulillah bisa capai sampai setinggi ini gitu. Iya. Kalau dukanya sih alhamdulillah nggak ada. Dukanya nggak ada karena dia tidak menganggap ini sebuah beban ya, karena memang menyenangkan ya, melakukan sebuah hobi yang dilakukan dengan serius yang akhirnya mendatangkan penghasilan. Ini yang terjadi sama Farel. Jadi ya dia mungkin selama ini belum menganggap ini sebuah beban. Ya mungkin belum ya. Belum. Ya kita nggak tahu ya, harapannya tetap tidak ya, walaupun kita tahu bahwa untuk hidup di dunia industri musik seperti ini kan berat ya. Kemarin gue sempat ngobrol bilang bahwa perjuangan yang harus dilakukan Farel itu kan juga lumayan gitu kan, capeknya. Belum juga ada di mana dia harus jauh dari keluarga gitu kan, sering bepergian gitu kan, yang bermain juga mungkin tetap ada sih, cuman mungkin pastinya durasinya tidak sebanyak ketika dia bukan artis yang tidak ada kegiatan gitu kan. Jadi banyak juga pengorbanan yang harus dikorbankan untuk Farel gitu. Oke. Nah, harapan orang tua yang mungkin Farel saat ini belum bisa capai apa Farel? Harapan orang tua yang sepertinya aku belum terlalu bisa itu ya itu disuruh rendah hati, kayak gak boleh sombong. Jadi itu aku kayak dibilang gitu, tapi itu kayak aku suka terpancing gitu. Jadi kayak aku harus belajar lebih bisa lagi gitu, bisa rendah hati, gak boleh sombong gitu. Ya, controlling ya namanya anak-anak ya. Jadi gue sih berharap teman-teman juga, para fansnya yang sekarang juga kan, atau yang baru menemukan Farel entah mungkin dari konten gue juga, ya perlakukan dia sebagai manusia biasa, anak kecil yang bukan dewa, yang bukan anak kecil yang apa ya istilahnya istimewa banget, yang tidak mungkin membuat kesalahan. Ya nanti pasti namanya manusia ya, pasti akan melakukan kesalahan gitu kan, tempatnya salah. Tinggal ya gue berharap sih jangan langsung budaya bully, budaya apa gitu. Tahan dulu, cerna dulu, terus coba lihatnya dari perspektif yang positifnya dulu gitu kan. Jangan yang negatifnya dulu, yang positifnya dulu. Oh mungkin tidak sengaja, karena menurut gue ada dua hal ya ketika orang melakukan kesalahan itu. Pertama, dia tidak tahu bahwa itu salah tapi tetap melakukan. Dia tidak tahu ya, tapi dia tetap melakukan. Kan kasihan kalau itu disalahkan, karena dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu. Tapi ada juga orang yang melakukan kesalahan karena dia sudah tahu sebenarnya itu salah, tapi dia tetap melakukan. Nah ini kan berarti juga bukan juga harus dibully, tapi juga harus dikasih tahu. Kalau kita tahu bahwa itu salah ya kasih tahu. Kalau Anda merasa benar, kasih tahu yang belum benar. Bukan kita merasa lebih benar terus kitanya, wah Anda begini. Kasihan, kasih tahu aja baik-baik. Oke. Nah, untuk fans Farel di luar sana, ada nggak sih untuk sama Farel, gimana Farel menyikapinya? Ada nggak yang bikin Farel mungkin bad mood gitu? Sebenarnya sih kalau ada yang bad mood sebenarnya ada, tapi kan dia harus kayak full senyum gitu. Full senyum. Nah ini yang tadi gue bilang di awal. Ya mudah-mudahan juga jangan sampai nanti tertangkap kamera di momen-momen ketika memang Farel sedang ya tidak mood gitu kan, yang terbacanya nanti Farel dianggapnya sombong karena jahat ya, maksudnya kamera itu kan sekarang ada di mana-mana gitu kan. Ketika Farel bermain ada orang pegang handphone rekam. Kalau dulu kan kalau merekam ya kelihatan ya pakai kameranya gede, jadi kita tahu tuh ada aktivitas merekam. Kalau sekarang orang kadang ngumpet-ngumpet pakai handphone, pura-pura lagi main game atau apa, gak taunya kameranya nyala gitu kan. Ya gue sih berpesan buat siapapun yang mengambil video Farel, dilihat dulu kira-kira akan menjadi kontroversi nggak kalau video itu di-up. Karena kasihan Farelnya yang tidak sengaja, mungkin dia lagi capek, dia apa, ya disortir.
Terus gimana fans Farel kalau belum Farel gemes atau suka diapain sih Farel? Cubit atau dia suka dipeluk, dicubit gitu. Kadang ditarik-tarik. Ya biasalah kayak kalau ditarik-tarik ya lah diam aja biasa. Ya karena gemes ya sama. Dan untungnya Farel juga menganggap itu biasa. Kalau kelihatan dari gesturnya, dari intonasi suaranya, dia tulus loh. Dia ngomong tadi tuh barusan tuh tulus. Dia benar-benar menganggap itu ya udah biasa gitu kan. Dan ya sekarang kan euforianya memang lagi tinggi ya Farel ya. Dan dia mudah-mudahan nanti berkurang lah yang istilahnya gemesnya tuh yang agak lebih menyakitkan itu berkurang gitu, yang menyakiti Farel itu berkurang. Kasihan kalau dicubitnya kekencengan, ditarik-tarik kekencengan. Mudah-mudahan nanti berkurang ya, lebih apa ya, lebih baik lagi. Oke, terakhir Farel, kira-kira apa nih yang ingin Farel capai lebih lagi, target Farel? Ya kalau mungkin kedepannya sih nggak ada, intinya ya kedepannya aku masih bisa awet gitu aja sih. Amin. Udah aman. Amin. Thank you Farel. Terima kasih. Thank you Farel. Mana masih ada? Udah kan? Udah selesai kan? Oh udah selesai. Ya kasihan ya Farel. Sepertinya juga capek juga ya dia kelihatan. Tapi di sini gue ngelihat dia lebih waktu yang di interview banyak itu mungkin ya gugup ya karena banyak orang. Kalau di sini kan lebih intimate ya, jadi kelihatan dia juga jauh terlihat lebih nyaman, lebih santai gitu kan. Dan di sini juga tadi dia tegas, gue bisa ngelihat ketegasannya seorang Farel kali. Begitu nah, lepas dia nggak mau jawab terkait dengan tadi agama, terus nggak jangan bahas itu deh gitu kan. Dia tegas banget itu gue bisa ngelihat dia nih anaknya apa ya punya pendirian, which is good Farel, which is good. Ya tinggal belajar terus terkait dengan etika karena Farel ini kan disorot ya karena maksudnya apa tapi yang ditangkapnya apa. Jadi hati-hati karena kita udah berbuat benar aja masih disalahkan, apalagi salah gitu. Jadi ya terus berlatih mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan kedewasaan di depan publik gitu kan, yang memang harus dibentuk gitu kan, dan kapan harus benar-benar bisa menjadi anak-anak gitu kan, yang dia bisa bebas gitu. Oh, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. It was entertaining. Kalau menurut gue sih senang gue nonton ini. Banyak hal yang bisa gue petik dari sini. And sampai ketemu di video gue yang lainnya. So it's a wrap. Bungkus.